Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ina Arita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran persediaan dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirni Eka Putra SEMSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya yaitu kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan anggaran tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya yaitu data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah yang pertama yaitu persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang terutang dalam anggaran penjualan, kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia, kemudian model kerja yang tersedia, kemudian biaya simpan barang jadi atau carrying cost, kemudian risiko simpan barang jadi, kemudian tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu, kemudian lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Yang kedua yaitu persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan. Kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia, kemudian model kerja yang tersedia, biaya simpan bahan mentah atau carrying cost, kemudian risiko simpan bahan mentah, tingkat perputaran bahan mentah atau inventory turnover di waktu-waktu yang lalu, kemudian lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode first in first out atau FIFO. Dalam penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi lama. Selanjutnya yaitu metode last in first out atau LIFO. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang baru. Yang selanjutnya yaitu metode moving average. Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi apabila terjadi perubahan tarif atau standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif atau standar biaya produksi yang lama dengan tarif standar biaya produksi yang baru tersebut. Selanjutnya yaitu biaya-biaya persediaan. Biaya variabel dari persediaan tersebut dapat digolongkan ke dalam yang pertama yaitu biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata, dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Selanjutnya yaitu biaya pemesanan atau ordering cost.
Ordering cost adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan yang terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, biaya processing pembayaran. Selanjutnya yaitu biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khususnya dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Selanjutnya yaitu kuantitas pemesanan yang optimal. Persoalan dalam pengaturan persediaan bahan mentah adalah bagaimana berusaha menyediakan bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dengan biaya persediaan yang minimal. Nah, tujuan pengawasan persediaan bahan mentah adalah untuk menjawab persoalan tersebut, baik dalam artian jumlah, kualitas maupun waktu. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis. EOQ atau Economic Order Quantity adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.